Dalam surah Ali Imran, Allah mengingatkan kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah juga berpesan, ittaqullah haitsu ma kunta. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan yang dapat kamu lakukan. Kemudian di surah yang sama juga, Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang diberikan oleh Allah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan, dan kemudian kita mengamalkan ilmu itu. Dituntut oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu, yakni dalam bentuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketika Allah mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat, maka itu adalah pernyataan bersyarat. Artinya tidak otomatis kita ini menjadi umat terbaik, tapi harus ada syarat yang dipenuhi oleh kita, sehingga kemudian khaira ummah ini atau gelar sebaik-baik umat ini adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita agar kita menunaikannya. Dan ketika dikatakan sebagai amanah, bagi seorang mukmin tiada lain kecuali untuk menunaikan amanah itu. Ketika mengabaikannya, maka kita walaupun muslim dikategorikan atau dianggap sebagai orang-orang munafik ketika kita mengkhianati amanah. Karena Rasulullah menyebutkan ada 3 ciri kemunafikan itu. Pertama, kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah khianat. Maka ketika kita mengkhianati amanah yang Allah berikan sebagai khaira ummah, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang singkat ini, Khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk mari sama-sama merenung tentang keadaan negeri kita. Negeri kita ini masuk sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Ini selalu saya ulang-ulang ya, dalam setiap khutbah saya selalu saya ingatkan, kita ini adalah negeri yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah beberapa hari ini dirilis oleh Badan Dunia dan juga oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Ternyata kita adalah negara nomor 1
yang memiliki jumlah LGBT terbesar di Asia Tenggara. Nomor 1 se-Asia Tenggara. LGBT ini penyakit penyimpangan seksual, ya. Atau di kalangan anak-anak kita mungkin dikenal istilah boti. Sedemikian masifnya di TikTok, di media sosial kita lah, Instagram, Facebook dan sebagainya itu terus menerus diekspos, dan ini nyaris tidak berfilter. Setiap anak kita yang diberi kebebasan oleh orang tuanya memegang gadget, memegang HP, pasti akan terpapar. Karena gambar-gambar seperti itu atau video-video seperti itu tidak ada sensor. Dia direkam langsung live, dan kemudian ketika anak men-scroll HP-nya pasti akan ada tersangkut dengan hal itu. Dan kita, bangsa Indonesia ini termasuk pengguna terbesar di dunia pengguna HP. Lebih dari separuh, ya, lebih dari separuh penduduk Indonesia sudah memegang HP sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga sedemikian efektifnya informasi yang disebarkan oleh mereka yang memang ingin merusak moral bangsa ini. Sehingga kita juga mengenal istilah algoritma. Kita dibentuk, anak-anak kita utamanya yang tanpa filter itu dibentuk pikirannya, mentalnya dengan algoritma. Algoritma itu ketika kita buka sekali saja, maka dia kemudian akan muncul terus hal-hal yang sama dengan apa yang kita buka itu. Itu algoritma namanya. Sehingga kita terbentuk oleh itu. Nah, secara manusiawi, secara fitrah, manusia itu, atau terutama anak-anak yang masih muda, anak-anak kecil kita ini, itu cenderung kepada hal-hal yang negatif. Karena kalau kita ingin mengamati, ya, bagaimana media ini begitu efektif membentuk karakter anak-anak kita dan bahkan kita sendiri mungkin, ya, ketika dia asyik berscroll menggunakan HP-nya, terus melihat gambar-gambar yang singkat tetapi terus menyerang otak-otak anak kita, menyerang mental anak-anak kita, bahkan menyerang kita sendiri. Maka saya ingin pesan kepada adik-adik yang hari ini ada di masjid ini, ya, batasi kalian menggunakan HP. Karena HP saat ini menjadi setan kecil. Ya, mohon perhatian. Ya, HP sekarang ini menjadi setan kecil yang kalian suka sekali menikmatinya, padahal dia setan. Di luar negeri sudah ada aturan bahwa anak-anak dari usia 6 sampai 15 tahun itu sudah dilarang untuk punya akun sendiri dan memegang HP sendiri. Di kita baru wacana. Karena mereka sudah merasakan betapa rusaknya seseorang itu dibentuk mentalnya oleh algoritma. Ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus betul-betul memperhatikan persoalan ini. Jangan sampai anak kita memiliki kepribadian sendiri, padahal kita sebagai ayah, ya, selalu saya ingatkan di sini, negeri kita ini sering disebut sebagai fatherless country, negeri tanpa ayah. Karena para ayah sedang sibuk dengan urusan mencari nafkah, lalu mengabaikan
pendidikan kepada anak-anaknya. Akhirnya si anak dibentuk oleh algoritma melalui media sosial. Sekali lagi yang saya katakan kepada kita semua, ya, mudah-mudahan ini menjadi keprihatinan kita para orang tua, para ayah khususnya, bahwa kita punya peran besar membentuk watak anak kita. Di Al-Quran tidak ada bicara dialog antara ibu dengan anak, tidak ada. Yang ada tuh ayah dengan anaknya. Ada dialog ibu dengan anak itu hanya pada kisah Nabi Isa alaihissalam, karena tidak punya ayah. Tetapi secara keseluruhan, secara umum, dialog yang digambarkan dalam kisah-kisah Al-Quran itu, kisah para nabi terdahulu, itu antara seorang ayah dengan anaknya, baik anak perempuannya atau maupun anak laki-laki. Artinya peran ayah di rumah itu adalah hal yang sangat vital dan sangat penting. Oleh karenanya, jangan pernah mengabaikan fungsi keayahan di rumah. Kita bangun rumah tangga ini, ya, beban utamanya itu ada pada rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini amanah yang Allah bebankan kepada kita laki-laki. Bahwa rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin para wanita, pemimpin di rumah tangga. Sehingga dia harus dominan membentuk karakter anak-anak kita. Nah, ketika kita jauh dari anak-anak kita dan membiarkan anak bebas menentukan pikiran dan perilakunya, mentalnya, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah Allah itu kita abaikan. Kemudian kembali kepada rekor kita sebagai negara yang juga nomor 5 terbesar jumlah penyimpang seksual itu di dunia. Di dunia nomor 5 terbesar. Ini dirilis oleh PBB, ya, oleh Badan Dunia. Dan ternyata program untuk membentuk anak memiliki penyimpang seksual itu didukung sepenuhnya oleh PBB, oleh Badan Dunia, di mana mereka menggelontorkan dana yang tidak terbatas untuk membuat umat Islam di negeri ini hancur, dimulai dari generasi mudanya, dari anak-anak ini. Oleh karena yang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah mengabaikan fungsi kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan pernah mengabaikan fungsi kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Ya, ketika kita abaikan ini, maka inilah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan disinilah kemudian kita baru bisa dikatakan khairu umat yang terbaik itu manakala kita betul-betul melakukan ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mensosialisasikan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, nilai-nilai keislaman yang harus kita berperan di sana. Ta'murun bil ma'ruf tidak hanya dipegang oleh mereka yang berstatus ulama, kiai, ustadz atau guru, tapi kita semua dibebankan untuk itu, diwajibkan untuk senantiasa memerintahkan yang baik. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan ketika kita menyeru kepada masyarakat kebaikan, ya, memperkenalkan kebaikan kepada semua, maka kita menjadi orang yang selamat. Dan ketika ini dilakukan secara bersama-sama, secara umat, ya, maka kita berhak untuk menyandang khaira ummah, sebaik-baik umat. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan amar ma'ruf ini, maka kita tidak akan bisa dikatakan sebagai khaira ummah. Yang kedua,
untuk bisa meraih khairul ummah itu kita harus nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ketika kemungkaran kita biarkan, maka kecenderungannya dia akan membesar, bukan mengecil. Salah sekali kalau ada orang bilang, biarin tadi juga berhenti. Ketika ada kemungkaran kecil nih mulai, lalu kita biarkan, sunatullahnya kemungkarannya akan terus membesar. Rasulullah menggambarkan begini. Ada sebuah kapal laut ya. Kapal laut yang bertingkat-tingkat. Lalu ada orang yang paling bawah, menempati tempat yang ruang paling bawah kapal itu. Dia setiap kali mau makan atau minum, dia harus naik ke lantai di atasnya. Lama-kelamaan mereka merasa keberatan dengan cara seperti itu. Maka kemudian ada di antara mereka yang berinisiatif, lebih baik kita lubangi saja perahu ini atau kapal ini. Nah, ketika ada orang berupaya untuk melubangi kapal di bagian bawah itu, kapal laut di bagian bawah itu, dan dibiarkan, maka apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan semua akan tenggelam. Orang baik yang ada di atasnya juga akan jadi korban dari ulah beberapa orang yang kita biarkan melakukan keburukan di bawah. Dan itulah sifat keburukan itu, sifat kemaksiatan itu. Ketika kita biarkan, kita mungkin menganggap ini nggak seberapa, biarkan aja, nanti juga hilang sendiri. Itu adalah pikiran yang salah. Karena pada hakikatnya keburukan itu cenderung membesar, bukan mengecil. Dan Rasulullah sudah ingatkan itu, bahwa manakala kita membiarkan kemungkaran terjadi di sekeliling kita, terutama di rumah kita, ya, karena kan kita tugasnya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Gitu ya. Itu yang tugas utama itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau setiap kita tidak mentolerir, tidak membiarkan kemungkaran sekecil apapun terjadi di rumah kita, maka insya Allah tidak akan terjadi kemungkaran di luar. Persoalannya adalah kita sudah kadung disebut oleh Badan Dunia yang memiliki penyakit sosial terbesar nomor 5 di dunia, penyakit penyimpangan seksual ini. Kenapa? Karena kita membiarkan itu. Karena kita selalu menormalisasi. Nah, sekarang istilah normalisasi. Ada anak-anak kita berperilaku boti, kita biarkan masih kecil, biarin aja. Nanti juga lama-lama bosan dia. Kita biarkan. Hari ini jangan pernah membiarkan itu. Karena apa? Karena ada komunitasnya. Setiap anak ini punya komunitas. Kalau dia betul-betul senantiasa bermain dengan gadgetnya, pasti akan bertemu dengan komunitas itu. Dan ini yang terjadi, diekspos di media massa ketika terjadi seorang anak kemudian masuk pada komunitas itu yang mulanya hanya sekedar berkenalan, tapi ternyata kemudian menjadi mangsa dan kemudian menularkan kepada yang lain. Jadi penyakit LGBT ini bukan penyakit biasa. Apalagi dalam Lut itu surah dalam kisah Lut ya, kaum Nabi Lut itu disebut sebagai perilaku yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada umat manusia. Disebutnya begitu. Kemudian diazabnya pun oleh Allah dengan azab yang tidak pernah terjadi pada manusia sebelumnya, pada masyarakat sebelumnya, ketika kita membiarkan perilaku LGBT ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu banyak kemungkaran-kemungkaran lain juga harus kita perhatikan. Misalnya masalah korupsi. Korupsi kita biarkan dan kita anggap normal, sehingga sampai-sampai ada seorang penulis, seorang wartawan senior mengatakan korupsi di negeri ini sudah jadi budaya.
Kalau saya katakan budaya itu apa? Kebiasaan yang normal. Maka oleh karena kita saksikan hari ini, apa yang terjadi? Negeri ini semakin terpuruk karena membiarkan korupsi merajalela. Maka pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak pada kita semua, mari sadari fungsi kita sebagai penegak yang ma'ruf dan pencegah kemungkaran ini harus betul-betul terus tumbuh dalam diri kita, mulai dari rumah tangga kita, lalu tetangga-tetangga kita, lalu masyarakat kita. Jangan pernah membiarkan kemaksiatan, kemungkaran terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, karena efeknya akan terkena pada kita sendiri yang tidak melakukan kemaksiatan itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak cuma kena kepada pelaku-pelaku kemaksiatan, kemungkaran, tapi juga kena kepada kita yang berada di tengah-tengah mereka. Paling tidak ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita sudah bisa menjawab pertanyaan Allah. Kalau kita melakukan perintah itu, kita bisa menjawab pertanyaan Allah. Ketika Allah bertanya, bagaimana sikapmu terhadap kemungkaran yang terjadi sekelilingmu? Kita sudah bisa katakan, aku sudah melakukannya ya Allah, sesuai kemampuanku. Rasulullah mengajarkan pada kita, kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan kau miliki. Kalau juga tidak sanggup, cegahlah dengan lisan atau tulisan melalui media sosial kita. Kalau juga tidak sanggup, ingkari kemungkaran itu dari hati kita. Dan Allah dan Rasulullah menyebutnya sebagai ad'aful iman, selemah-lemah iman. Tapi paling tidak kita bisa menjawab, ya Allah, aku sudah melakukan itu. Meskipun hanya dalam hati, tentu akan berbeda kualitas itu ya. Kalau kita semua mengatakan, saya sudah mengingkari itu, tapi kita diam, tidak ada melakukan sesuatu pun tindakan, ya, tentu akan terkena kepada kita akibatnya. Ya. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk amar ma'ruf nahi munkar, supaya gelar khairul ummah ini betul-betul kita sandang. Ini amanah yang Allah telah bebankan kepada kita sekalian. Dan yang terakhir, tentu jagalah keimanan kita, ya, jagalah keimanan kita. Di akhir zaman ini fitnahnya terlalu besar, dahsyat. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita 14 abad yang lalu bahwa tanda akhir zaman itu akan muncul ketika pembunuhan merajalela. Nyawa manusia begitu murah, dan kita saksikan hari ini. Yang kedua, ketika kemaksiatan merajalela tanpa malu-malu lagi, dan itu sudah terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, ketika para penguasa melakukan perampokan terhadap harta rakyatnya, dan itu terjadi di hadapan kita. Itu ada beberapa tanda-tanda akhir zaman yang harus kita pahami betul, dan berusahalah untuk tidak ikut dalam bagian perusakan itu. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyandang amanah ini dengan sebenar-benarnya, dan kita tunaikan amanah sebagai khairul ummah itu, sebagai umat yang terbaik, dengan sesuai dengan peran kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai saudara-saudara, Anda dan diri saya, kita bersama-sama untuk meraih ketakwaan itu. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan meraih kebahagiaan yang sebenarnya.
Hanya dengan ketakwaan kita akan meraih kesuksesan yang sebenarnya. Tidak cuma dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mustada'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.